فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah tidak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-29 atau pertemuan yang ke-29. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang 3 golongan yang mendapatkan perlindungan atau jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yuraddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun raha ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffah fayudkhilahul jannah aw yuraddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, 3 golongan atau 3 orang dalam jaminan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah seorang yang berangkat perang di jalan Allah, maka dia dijamin Allah hingga dia wafat, maka dia dimasukkan ke dalam surga, atau dia kembali selamat dengan membawa ganjaran dan ghanimah atau rampasan perang yang telah diperolehnya. Yang kedua, seorang yang berjalan menuju ke masjid, maka dia dijamin Allah Subhanahu wa taala hingga dia wafat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, atau dia kembali dengan membawa ganjaran dan ghanimah, keuntungan dunia yang diperolehnya. Dan yang ketiga, seorang yang memasuki rumahnya dengan salam, ucapan salam atau dalam keadaan selamat, maka dia berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini merupakan hadis hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hakim, kemudian Imam Adz-Dzahabi, Ibnul Qayyim dan Ibnu Hajar
Sedangkan Syekh Al-Albani menilai hadis ini hadis sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada malam hari ini bisa dikatakan kelanjutan dari apa yang sudah pernah kami sampaikan pekan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janjinya kepada umat manusia, kepada orang yang beriman, dan janji Allah itu benar, dan janji Allah itu pasti ditepati, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan sebaliknya siapa yang melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasannya. Nah, ini hal tersebut memang harus kita yakini bersama sebagai bentuk dari keimanan kita atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya ada 3 kelompok atau 3 golongan ketika seseorang melaksanakan atau melakukan beberapa hal tersebut, tentunya dengan keimanan, tentunya dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jaminan Allah di dunia itu tidak hanya kemudian dalam bentuk materi. Allah memberikan jaminan atau perlindungan kepada kita tidak hanya berbentuk materi. Dimudahkan pekerjaan, tidak. Boleh jadi seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga bisa jadi memberikan kepada kita kesehatan, kemudian keluarga yang harmonis, kemudian tidak mendapatkan permasalahan yang berat dalam hidup ini, dan seterusnya. Itu juga bagian dari jaminan perlindungan Allah terhadap mereka yang beriman. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaminan Allah ini fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia selama orang tersebut masih hidup, dan di akhirat nanti sebagai bentuk dari apa yang sudah dia kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 golongan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau di dalam sebuah riwayat dikatakan rajulun kharaja fi sabilillah. Tetapi dalam riwayat Abu Daud ini lebih diperjelas. Di situ dikatakan rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad. Dalam hal ini adalah jihad dalam bentuk perang di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah, maka mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya itu atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa dikatakan dalam 2 bentuk. Kalau dia meninggal, maka dia mendapatkan kesyahidan atau mati syahid. Kalau dia meninggal dalam perangnya, maka matinya adalah mati syahid. Syahid itu syahidahul malaikah. Syahid adalah orang yang meninggal yang dipersaksikan kebaikannya oleh para malaikat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam banyak sabdanya Rasulullah SAW juga mengingatkan, bukan sekedar orang yang berperang berjihad di jalan Allah meninggal dia syahid. Memang secara kasat mata dia syahid, tetapi benar atau tidaknya tetap itu dalam
genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah riwayat dikatakan ada orang yang dia meninggal dalam perang, kemudian dia dikatakan syahid. Kata Allah, kamu tidak syahid, kamu berperang karena hanya ingin dikatakan sebagai orang pemberani. Tapi secara kasat mata dia meninggal ketika dalam peperangan. Siapa yang kemudian menentukan atau mengetahui isi hatinya? Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang meninggal, dia adalah seorang qari. Bacaannya bagus, luar biasa. Dia ingin dimasukkan ke dalam surga, tetapi kemudian ditahan. Kamu membaca Al-Quran bukan karena Allah, tetapi karena hanya ingin dikatakan sebagai pembaca Al-Quran yang baik. Siapa yang mengetahui itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam kita beribadah kepada Allah, yang tahu ibadah kita baik atau tidak, kemudian niatnya tulus atau tidak, mengharapkan ridha Allah atau tidak, ya hanya Allah. Dia sendiri yang melaksanakan dan Allah. Meskipun kemudian secara kasat mata hukum kita dalam sesama manusia ini dilihat dari apa yang dia kerjakan. Oh, orang melaksanakan sholat baik, dia bersedekah baik, dia kemudian baca Qur'annya bagus, ya orang baik, dan seterusnya. Oleh karena itu kita selalu melakukan muhasabah, kita selalu introspeksi diri, kita selalu menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan ketika kita beribadah, ketika kita beramal saleh, ketika kita berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Kita berharap apa yang kita lakukan memang untuk mengharap ridha Allah semata. Ya gampangnya, ada orang melihat yang kita lakukan sama, tidak ada orang yang melihat yang kita lakukan pun sama. Jangan sampai kemudian nggak ada orang melihat yang kita lakukan malas-malasan, begitu banyak yang melihat kita melakukan, oh masya Allah luar biasa. Begitu jamaahnya sedikit, sholatnya cepat. Tapi begitu jamaahnya banyak, sholatnya lama. Maka ini hanya hanya penilaian kita saja. Tetapi hakikatnya yang tahu apa yang ada dalam diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang berjihad di jalan Allah bisa dikatakan kalau di tempat yang ada peperangan misalnya, nah, boleh jadi masuk dalam kriteria ini. Nah, sekali lagi kita berada di Indonesia yang bisa dikatakan hampir tidak ada peperangan. Jadi kontak fisik antara kaum muslim dan kaum kafir. Mungkin beberapa atau di beberapa tempat boleh jadi ada. Apakah kemudian dengan motif yang bermacam-macam. Nah, terus bagaimana kemudian kita masuk dalam kriteria yang pertama? Nah, sekarang boleh jadi peperangan tidak dengan senjata. Peperangan bisa jadi dalam bentuk opini. Perang dalam bentuk perang pemikiran. Kemudian melakukan propaganda. Siapa yang banyak melakukan propaganda, sebenarnya dia telah melakukan sebenarnya sea war ya. Jadi perang psikologi, membentuk opini orang, kemudian membentuk pemikiran seseorang. Siapa yang paling banyak membaca opini A, maka dia akan terbentuk kejiwaannya, kepribadiannya, pemikirannya, kan seperti itu. Nah, sekarang bacaan kita yang paling banyak mana? Apakah sayap kanan, sayap kiri, ataukah kemudian kita mampu berbuat netral, atau kemudian bisa memilah dari informasi yang kita dapatkan.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berjihad di jalan Allah dalam konteks kita sekarang ini tidak lain adalah bagaimana kemudian kita mensyiarkan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Beberapa kali kami sampaikan, tidak ada seorang muslim yang sebenarnya tidak mampu untuk mensyiarkan agama Islam. Semua mampu dengan kemampuannya masing-masing. Tidak hanya orang yang yang cakap berbicara saja. Ada orang yang mensyiarkan agama Allah dengan perkataannya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan ketaatannya. Semuanya bisa. Sebagaimana kalau kita melihat pada masa Rasulullah SAW, sahabat itu tidak semuanya kualifikasinya seperti Abu Bakar, seperti Umar, atau kemudian seperti Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Imam Ali, dan lain sebagainya. Ada banyak sahabat yang tidak kita ketahui, tetapi mereka mempunyai peran dalam mensyiarkan agama Islam, bahkan sampai ke Nusantara ini, seperti itu. Nah, perannya mereka luar biasa, meskipun kemudian kita tidak tahu. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, mungkin kita hanya bisa menyebutkan beberapa saja. Minimal 4 lah. Kalau 4 kemudian nggak bisa, ya kebangetan kan gitu. Paling tidak 4 khalifah ini kan kita tahu. Yang lainnya mungkin kita tidak tahu. Apa sih yang kemudian mereka berikan kepada Rasulullah pada waktu itu? Tetapi mereka mempunyai peran yang sebenarnya luar biasa. Nah, ini fungsi kita di tempat kita masing-masing, kemudian di komunitas kita masing-masing, dengan apapun yang kemudian kita miliki. Pada saat kemudian kita mensyiarkan agama Islam, kemudian kita berusaha memberi contoh kepada orang lain, saat itu kemudian Allah wafatkan kita, dalam peran itu kita berharap apa yang kita lakukan di saat kemudian diwafatkan oleh Allah itu, kita dalam keadaan syahid itu. Itu ketika kemudian Allah matikan kita, derajat kita masuk ke derajat para syuhada. Tetapi boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat mensyiarkan agama Islam ini kemudian mendapatkan keuntungan duniawi, sebagaimana orang yang berperang, mati syahid, ketika dia menang, dia mendapatkan kemenangan, dan boleh jadi dia mendapatkan sebagian atau sedikit keuntungan duniawi. Kalau dalam istilah peperangan itu ada yang namanya ghanimah, harta rampasan yang dibagi untuk mereka yang mengikuti perang tersebut. Seperti itu. Nah, boleh jadi kita sama dalam era kita sekarang ini mensyiarkan agama Islam lewat media sosial. Kok kemudian media sosial itu istilahnya netes, yang menyaksikan banyak, kemudian disebarluaskan banyak, yang follow banyak, dan seterusnya. Maka kemudian di situ ada menghasilkan keuntungan, dan itu kemudian dimanfaatkan lagi, dimanfaatkan untuk mengembangkan atau pengembangan sarana dakwah tersebut. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan atau yang didapatkan mereka yang mendakwahkan ajaran Islam ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Silahkan bisa dibaca dalam surat An-Nisa ayat 100 maupun At-Taubah 52. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah kemudian dia wafat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat At-Taubah itu,
qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Bahwasanya ketika orang bersemangat menyiarkan ajaran Islam itu yang diharapkan dua hal, kebaikan dua hal. Ketika meninggal dia mendapatkan pahala dari Allah, ketika kemudian dia masih diberikan kesempatan hidup dia mendapatkan kemenangan dan mungkin keuntungan-keuntungan duniawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa rajulun raha ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allahi hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yuraddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Yang kedua adalah seorang yang raha itu masya, yang berjalan menuju ke masjid. Berjalan menuju ke masjid. Di sini menuju ke masjid ini ya bukan sekedar ke masjid. Ada orang ke masjid istirahat. Ada orang ke masjid kemudian karena kebetulan non sewu masjidnya ada wifi. Jadi ya masjid atau takmir masjid mempunyai wifi bisa digunakan oleh orang lain, itu harapannya yang menggunakan wifi itu kemudian bisa sholat, kan begitu. Ada yang kemudian memanfaatkan wifi begitu Allahu Akbar, nah dia keluar. Nah, selesai orang sholat datang lagi ada. Nah, tetapi harapannya semoga dengan dia memanfaatkan fasilitas masjid, suatu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, ini orang yang ke masjid untuk beribadah. Jadi ke masjid untuk beribadah dan ketaatan lainnya. Karena kalau kita berbicara masalah masjid ini, masjid mempunyai fungsi untuk ibadah dalam arti ibadah sholat dan yang semacamnya. Atau masjid juga bisa berfungsi sebagai pusat kegiatan. Nah, artinya dia ke masjid untuk melaksanakan ibadah, dia ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan banyak kegiatan sebagai pusat amal soleh untuk pengumpulan zakat dan seterusnya. Itu bagian dari ini. Tidak sekedar orang yang berjalan ke masjid kemudian istirahat ataukah kemudian tidur atau kemudian yang lain. Gitu. Nah, ke masjid untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan itu tentunya mempunyai banyak keutamaan. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan ketika orang meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalau dalam hadis 7 golongan itu kan, salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu tidak bisa lepas dari masjid. Masjid menjadi pusaran atau tempat dia menuju tempat yang dituju dimanapun dia berada. Dalam keadaan di luar dia kerja, masjid menjadi tempat tujuan. Ketika dia bekerja, waktu istirahat, masjid menjadi tempat tujuan. Ketika dia sedang safar, apakah safar untuk tamasya ataukah kemudian untuk kerja dan lain sebagainya, masjid juga menjadi tujuan. Datang mana masjidnya mana? Itu kan karena ada waktu-waktu tertentu kita memang harus beribadah di tempat itu. Nah, orang yang kemudian dalam keadaan atau kondisi seperti ini itu juga sama, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia selama dia hidup maupun di akhirat. Jaminan keselamatan itu juga didapatkan oleh orang yang seperti itu. Ya, kalau jaminan akhirat sudah jelas. Beberapa saat yang lalu pernah kita sampaikan, pernah kita bahas, orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke masjid, langkah-langkahnya itu menaikkan derajat dia dan kemudian menghapuskan banyak kesalahan. Nah, meskipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita pahami dalam hadis seperti itu adalah
kesalahan atau dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dosa besar tetap tidak bisa dihilangkan kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa besar. Kita sholat ke masjid tidak menghilangkan itu. Bisa dihilangkan hanya dengan taubat. Tidak ada cara yang lain. Tapi dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan, lintasan hati, pikiran kita, mungkin dalam perjalanan kita, lisan kita dan lain sebagainya, langkah-langkah itu akan menghapuskan tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya dalam sebuah hadis itu bahwasanya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Jadi kebaikan akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan, dan kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan kecil. Nah, ini sama. Itu di akhirat seperti itu. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan mereka yang menuju ke masjid, berjalan ke masjid, kemudian beribadah di masjid. Kemudian keuntungan duniawi yang bisa kita dapatkan juga banyak, dan itu sebenarnya bagian dari perlindungan Allah terhadap orang yang menuju ke masjid. Kalau di sini saya sampaikan silaturahmi. Kita kalau tidak ke masjid, boleh jadi tidak ketemu dengan saudara kita, tetangga kita. Kalau Masjid Nurul Ulum ini mungkin banyak dari banyak tempat. Tapi masjid yang yang ada di sekitar rumah kita, itu kan tetangga semua yang sholat di situ. Jadi kita tahu, oh yang sholat sekian banyak. Satu nggak ada, mungkin dicari, kemana bapak ini? Oh sedang luar kota. Kemana bapak ini sudah 2 hari 3 hari tidak sholat? Oh ternyata sedang sakit. Kemana ini si A ini? Oh ternyata sedang sedang di luar kota. Di luar kota ada apa? Ternyata nikah di sana. Bisa jadi seperti itu. Kan ini kadang-kadang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan silaturahmi itu juga jaminan Allah yang Allah berikan terhadap kita. Bisa jadi silaturahmi ini bagian dari relasi. Kalau di situ saya sampaikan ada koneksi, di situ pasti ada rizki. Salah satu di antara jamaah mungkin ada yang punya usaha A, dibutuhkan oleh yang B dan seterusnya. Kalau kemudian sarana yang Allah berikan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka banyak kebaikan yang sebenarnya Allah berikan itu tidak kita dapatkan. Ini sebagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kita sadari, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu kalau kita sadari hakikatnya seperti itu. Ketika masuk masjid kita dianjurkan untuk berdoa. Mungkin kalau saya rasa yang sering ngaji sudah biasa berdoa masuk masjid, yang mungkin yang belum. Nah, kita masuk masjid, salah satu adabnya masuk masjid kaki kanan, kemudian berdoa kepada Allah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Maka ketika kita berada di dalam masjid, yang kita minta adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau dalam fikih itu, begitu di masjid gak boleh itu kemudian urusan dunia masuk masjid, kan gitu. Bahkan mohon maaf, ada yang kemudian melarang corong masjid itu dipakai untuk pengumuman masalah dunia. Hanya boleh untuk azan. Karena memahami masalah ini, bahwasanya masuk masjid itu yang kita minta rahmat dari Allah. Itu pendapat ya. Nanti jangan jangan dibuat rame nanti. Jadi ada sampai seperti itu. Tetapi begitu selesai sholat, ini kalau panjenengan
buka di dalam surat Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah terdengar panggilan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk ingat Allah. Itu di masjid. Urusannya kita dengan Allah. Urusannya akhirat, meskipun boleh berdoa tentang dunia, tetapi tentang transaksi dunia, nah itu di situ ada khilaf di antara ulama. Itu doa masuk masjid tadi. Tapi begitu keluar masjid, apa yang kemudian diajarkan Nabi? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah tadi, fa idza qadaitumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rizki atau karunia dari Allah. Gitu. Masjid menjadi pusat kita minta sama Allah, tapi setelah itu ikhtiarnya ada. Maka kalau di Timur Tengah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di sini hari Jumat adanya Jumat berkah. Kalau di Timur Tengah itu hari Jumat itu harinya pedagang. Mungkin di beberapa tempat di masjid kita ada seperti itu. Harinya pedagang. Begitu mau menjelang sholat Jumat, orang yang dagang itu ramai di sekeliling masjid. Ramai. Dan semua harganya mesti turun. Jeruk misalnya yang di luar 18.000, begitu hari Jumat 15.000. Atau boleh jadi 10.000. Nah, karena memahami, bisa kita katakan memahami secara tekstual hadis firman Allah tadi. Fa idza qadaitumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keluar masjid kita mempunyai energi hubungan kita dengan Allah untuk kita pakai mencari rizki yang Allah tebarkan di muka bumi. Nah, itu seorang muslim kan seperti itu. Masjid menjadi pusat. Itu maka ada korelasi tadi surat Al-Jumu'ah dengan doa yang diajarkan Nabi masuk masjid dan keluar masjid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun dakhala baitahu bisalamin. Seseorang yang masuk ke rumahnya bisalamin ini, para ulama ini dalam syarah hadis ini itu dijelaskan ada dua pemahaman. Pertama, masuk rumah bisalamin itu dengan mengucapkan salam. Jadi dibiasakan Bapak Ibu sekalian, ada orangnya atau tidak, masuk rumah kita mengucapkan salam. Itu pemahaman tekstualnya seperti itu. Ora ana wong kok salam karo sapa gitu. Jangan dikira rumah kita ini yang menghuni kita saja kan. Malah panjenengan takut ya repot lagi, wah rumah kita ini ada yang lain. Nah, kemudian masuk rumah bisalam ini juga mempunyai makna bahwasanya kita masuk rumah itu untuk mewujudkan keharmonisan dan keselamatan. Keharmonisan rumah tangga dan keselamatan rumah tangga. Maka disitulah kemudian ayat yang sering kita dengar terkait dengan masalah pernikahan itu, kalau nikah kan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah orang yang mendapatkan ketenangan di rumahnya tadi. Pergi kemanapun tetap baliknya ke rumah. Ada masalah seberat apapun kembalinya tetap ke rumah. Maka ini yang dimaksud dengan seseorang yang masuk ke rumahnya dengan selamat tadi, menghadirkan ketenangan, keselamatan ketika berada di rumahnya.
sehingga rumahnya jauh dari fitnah dan seterusnya. Nah, ini orang yang seperti ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bisa kita lihat di media sosial lah, dalam kehidupan kita. Ada masalah keluarga itu yang menyelesaikan adalah keluarga itu sendiri. Kalaupun ada pihak ketiga ini adalah orang yang kemungkinan besar bisa menyelesaikan masalah keluarga, dan tidak boleh kemudian diumbar, tidak boleh kemudian disebarluaskan. Bawa pengacara, kemudian harus bawa stasiun televisi, nah itu ujung-ujungnya susah untuk damai, itu mesti pisah itu. Nah, ini kehidupan keluarga seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib sesama muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Lebih khusus lagi, dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa yang menutup aib keluarganya, nah itu keluarganya, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Nah, ini bagian dari kehidupan berkeluarga, ya harusnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa difahami. Kita berusaha untuk melaksanakan ini dalam kehidupan. Pertama, tentang semangat kita menyebarluaskan ajaran Islam. Apalagi ini, mohon maaf, ada informasi ya, mungkin tidak terlalu banyak diangkat di media sosial. Ini silahkan panjenengan browsing. Beberapa pekan inilah, belum lama, ini apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita muslimah di India. Itu luar biasa, Pak. Jadi di India itu saudara-saudara muslimah kita di salah satu provinsi lah. Nah, itu untuk ke sekolah, ke kampus atau keluar rumah, itu mereka diintimidasi karena jilbabnya. Itu kalau di media sosial sudah banyak beredar, itu luar biasa itu. Ya, minoritas seperti itu. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia mayoritas tidak mengintimidasi yang minoritas, bahkan kadang-kadang sebaliknya, kan gitu. Nah, ini mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doakan saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan kekuatan dari Allah, dikuatkan imannya, karena dengan demikian pada dasarnya kita sudah berdoa untuk diri kita sendiri agar iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kalau masih ada waktu, kalau tidak harus pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ya Pak, monggo Pak. Assalam. Assalamualaikum. Ya, yang sebelum saya jawab, mungkin yang perlu kami sampaikan ini sambil nanti saling memberikan informasi, khawatir saya salah. Pertama, bahwasanya hadis rojakna min jihadil asghar ilal jihadil akbar, hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Ya. Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, itu lemah. Tetapi hadis lemah menurut jumhur ulama hadis, jumhurul muhaddisin, itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, boleh dipakai untuk mengangkat atau memotivasi kita melakukan kebaikan. Nah, itu jadi itu yang pertama. Nah, intinya kalau kita berusaha untuk menekan hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus pada sesuatu yang tidak baik, insya Allah bagian dari fisabilillah. Ngoten ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.